Sintayong, ini Piala Dunia, bukan turnamen biasa, skuad timnas Indonesia 100% pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi. Keinginan kuat Sintayong supaya timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia sepertinya tidak terbendung. Sintayong memasang 100 pemain keturunan yang sudah naturalisasi menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong mengatakan, ini Piala Dunia, bukan turnamen biasa. Skuad timnas Indonesia harus kuat fisik dan tenaga. Nama-nama pemain yang masuk skuad timnas Indonesia dipastikan 100% pemain naturalisasi. Mulai dari kiper sampai penyerang timnas Indonesia. Meski demikian, penggemar sepak bola Indonesia tetap mendukung Sintayong dan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola berharap Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Sintayong menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 kali pertandingan timnas Indonesia jalani Piala Dunia 2026. 5 pertandingan home tuan rumah, dan 5 pertandingan away tandang. Sintayong fokus menghadapi Piala Dunia 2026. Sintayong sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Sintayong pernah mengatakan, fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Orang Korea Selatan kekuatan fisiknya lebih bagus daripada Indonesia. Sintayong tidak ingin timnas Indonesia dilanda masalah kelemahan fisik. Sintayong juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Sintayong mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi-tinggi. Berlari kencang. Itulah alasan Sintayong butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Keberhasilan Sintayong meraih juara 4 Piala Asia membuat kagum ex-pelatih timnas Indonesia. Jackson F. Tiago pernah menjadi pelatih timnas Indonesia. Jackson gagal membawa Indonesia menjadi juara Piala Asia. Indonesia menjadi bulan-bulanan timnas Asia Tenggara. Prestasi timnas Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pendukung sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia jadi bulan-bulanan ejekan dari timnas negara tetangga. Menurut Jackson F. Tiago, saat ini timnas Indonesia berada di jalan yang benar. Ia berharap Indonesia semakin berkembang dan maju. Pelatih Vietnam Pham Minh Duc tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Yang terbaru, Indonesia kalau kalah main, mengalahkan wasit. Hal ini menjadi bahan ejekan penggemar sepak bola di negara tetangga. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Sintayong. Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia 2026. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding, jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajukan perubahan jadwal tanding Indonesia vs Irak. Sintayong minta pertandingan pada sore hari saja. Jangan tanding pada siang hari, karena cuaca Indonesia dan Irak berbeda. FIFA menyetujui jadwal perubahan tanding Irak vs Indonesia. Jadwal semula pukul 16 waktu Indonesia Barat, berubah menjadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal tanding ini membuat persiapan timnas Irak dan timnas Indonesia semakin baik. Cuacanya bagus dan udaranya bagus membuat kedua tim saling diuntungkan. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur.
Jumlah penduduk Indonesia mencapai 282 juta jiwa, 60% usianya di bawah 30 tahun. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia, karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain.